Baiklah, sekarang kita akan praktekkan langsung pembuatan pola dengan sistem praktis atau sederhana ini dalam skala 1:4. Namun sebelumnya kita akan membutuhkan beberapa alat sebagai berikut. Yang pertama, kita akan butuh penggaris skala, kemudian ada alat tulis dan juga penggaris biasa. Berikutnya kita juga akan memerlukan penggaris lengkung atau penggaris panggul untuk membantu kita membuat garis sisi panggul dan garis melengkung lainnya nanti. Berikutnya di sini ada pensil mekanik, sebaiknya kamu menggunakan pensil mekanik karena garis yang dihasilkan dengan pensil mekanik itu kan kecil. Jadi garis tidak akan melebar dan menambah ukuran besar pola. Tapi di sini untuk memudahkan kamu dalam melihat pola di video aku akan menggunakan spidol. Nah, jika kamu ingin mempraktekkan membuat pola dasar rok ini di buku catatan kamu, maka kamu harus menggunakan skala 1:4 agar muat di buku catatan kamu. Nah, untuk keperluan video ini, di sini aku menggunakan skala 1:2 agar pola yang dihasilkan tidak terlalu kecil dan lebih jelas di kamera. Seperti yang bisa kita lihat di video. Jadi sepanjang video ini nanti aku akan menggunakan skala 1:2 ini untuk pembuatan pola dasar rok di video ini. Lalu sebenarnya apa sih artinya dari skala 1:2 dan 1:4 itu? Nah, untuk skala 1:2 itu berarti pola asli, pola yang ukurannya asli itu kita akan perkecil menjadi setengah kali ukuran yang sebenarnya. Kalau kita menggunakan skala 1/4 itu berarti kita akan memperkecil ukuran pola asli menjadi 4 kali lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Nah, sebelum kita memulai proses pembuatan pola, sebaiknya kita siapkan terlebih dahulu catatan dari hasil perhitungan dari formula pembuatan pola dasar rok dengan menggunakan sistem praktis atau sederhana ini. Masukkan semua ukuranmu, kemudian hasilnya tulis seperti yang sudah dicontohkan di video. Ini berguna untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatan pola. Simpan catatan ini di dekat kamu selama proses pembuatan pola. Nah, untuk pembuatan pola ini kita akan mulai dari titik A ke B, yaitu 2 cm. Kemudian ada dari titik A ke C merupakan tinggi panggul, yaitu 18 cm. Ada titik A ke D itu merupakan panjang rok, 50 cm, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita akan buat garis lurus terlebih dahulu, seperti contoh berikut ini. Kemudian kita akan mulai mengukur di setiap titik dari pola ini dengan menggunakan skala 1:2 khusus untuk pembuatan pola di video ini. Nanti kalau kamu ingin membuat pola sendiri di rumah atau praktek, kamu bisa memakai skala 1:4. Nah, sekarang kita akan menentukan titik A dan akan mengukur jarak dari titik A ke B yaitu 2 cm. Kemudian kita akan menentukan titik C dengan menghitung jarak dari titik A turun ke bawah sepanjang 18 cm atau sepanjang tinggi panggul. Nah, di sini kita tandai titik C. Berikutnya kita akan mencari posisi dari titik D, yaitu dengan cara menghitung jarak dari titik A ke D itu merupakan jarak dari panjang rok. Nah, di sini panjang roknya 50 cm. Jadi jarak dari titik A ke D merupakan 50 cm. Berikutnya kita akan menentukan titik A aksen, yaitu dengan cara menghitung jarak dari titik A ke A aksen itu rumusnya adalah 1/4 dari lingkar pinggang, kemudian ditambah 1 dan ditambah 3 cm sebagai kelonggaran dari kupnat. Sekarang kita akan tarik garis bantu ke arah kanan dari titik A untuk membantu kita menentukan posisi dari titik A aksen. Nah, di sini dari perhitungan formula dengan memasukkan ukuran yang aku gunakan untuk membuat pola dasar rok ini dihasilkan jarak dari titik A ke A aksen itu merupakan 20,75 cm. Berikutnya kita akan beralih ke titik C. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan posisi dari C aksen. Nah, jarak dari C ke C aksen itu merupakan 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm.
Dan di sini hasil dari perhitungan formula menggunakan ukuran yang aku gunakan dalam pembuatan rok ini dihasilkan 22 cm. Jadi di sini aku akan ukur dari titik C ke arah kanan sepanjang 22 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik C aksen. Ikuti langkah-langkahnya persis seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya kita akan alihkan perhatian kita ke titik D. Ke arah kanan kita akan menentukan posisi dari titik D aksen. Nah, untuk jarak dari titik D ke D aksen ini sama dengan seperempat lingkar panggul ditambah 1 ditambah 3 cm. Atau sama dengan jarak C ke C aksen ditambah 3 cm. Nah, di sini hasil perhitungannya yaitu dari titik D ke D aksen itu terdapat 25 cm. Nah, sebelum kita selesaikan bagian bawah rok, sebaiknya kita selesaikan terlebih dahulu bagian pinggang. Nah, sekarang kita pusatkan perhatian kita di titik B, kita akan hubungkan titik B ke A aksen dengan menggunakan bantuan penggaris lengkung atau penggaris panggul seperti ini untuk membentuk lingkar pinggang. Kamu bisa pakai cekungan yang di dalam maupun yang di luar. Terserah kamu saja mana yang lebih nyaman. Caranya lakukan persis seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya kita akan selesaikan di bagian sisi panggul. Kita akan hubungkan dari titik A aksen ke C aksen dengan menggunakan garis bantu lurus terlebih dahulu. Kemudian kita perlu untuk mengetahui atau mengukur jarak dari titik A aksen ke C aksen. Nah, di sini kita akan ukur menggunakan skala. Kemudian kita akan membagi dua jarak dari titik A aksen ke C aksen. Jika sudah kita temukan titik tengah-tengah dari jarak A aksen ke C aksen, maka kita akan ukur, kita akan keluarkan sebesar 1 cm. Nah, ini merupakan jarak maksimal dari bentuk lengkungan dari sisi panggul. Jadi, lengkungan dari sisi panggul itu tidak boleh melebihi dari 1 cm ini. Kurang tidak apa-apa, sedikit. Tapi tidak boleh melebihi dari 1 cm ini karena nanti jika melengkungnya itu lebih besar atau lebih keluar lagi dari 1 cm, maka bentuk roknya ketika dipakai akan jelek di bagian panggul. Selanjutnya kita akan hubungkan dari titik C aksen ke D aksen. Namun sebelumnya kita akan membuat garis bantu, garis tegak lurus ke bawah dari titik C aksen. Seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian dari titik C aksen kita akan hubungkan ke titik D aksen dengan menggunakan garis lurus. Selanjutnya kita akan selesaikan bagian kupnat. Nah, pertama-tama kita perlu mencari posisi dari kupnat tersebut atau jarak dari titik B. Nah, posisi dari kupnat itu merupakan jarak dari titik B ke E, yang mana rumusnya yaitu 1/10 dari lingkar pinggang ditambah 1. Nah, di sini ditemukan jarak dari titik B ke E itu adalah 7,7 cm. Kemudian dari titik E kita akan ukur ke kanan sebesar 3 cm sebagai lipatan kupnat. Berikutnya, jarak 3 cm tersebut akan kita bagi dua menjadi 1,5 cm di bagian kanan kiri, dan dari titik tengah-tengah tersebut akan kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Kemudian kita akan tentukan dalam dari kupnat itu sedalam 12 cm. Kemudian dari titik E kita akan bentuk kupnat menyerupai segitiga, seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, untuk posisi dari ujung kupnat ini, khususnya dalam pembuatan rok, ada tips yang akan aku bagikan ke kamu, yaitu dengan menggeser posisi dari ujung kupnat ke arah samping sebanyak 0,5 cm. Nah, ini fungsinya untuk menyeimbangkan bentuk dari kupnat itu, dari ujung kupnat, dengan posisi dari garis sisi samping rok. Karena rok itu kan tidak lurus ke bawah modelnya, jadi rok itu kan modelnya seperti A. Nah, pergeseran ujung kupnat ini hanya untuk menyeimbangkan posisi dari ujung kupnat itu ketika sudah dijahit dengan bentuk sisi samping dari sebuah rok.
seperti yang bisa kamu lihat contohnya di video. Tapi tips ini bisa kamu pakai tapi tidak harus. Jadi kamu bisa tetap menggunakan posisi asli dari kupnat tersebut. Jadi sesuaikan dengan preferensi pribadi kamu dan juga dengan desain model rok yang akan kamu buat. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, nanti kita akan buat mock-up-nya antara kupnat yang posisinya asli dengan kupnat yang posisi ujungnya itu sudah digeser. Jadi langsung saja kita akan lanjutkan ke pembuatan pola bagian belakang di video berikutnya.